الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan syarah Sunnah, syarah dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Jadi Syarh Sunnah disyarah lagi ya oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Labbad hafidhahumallahu taala. Baik, kita langsung ke halaman 43. Di sini disebutkan matannya sebagian, kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razak. Baik ya. Qala al-musannifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'd. فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه bihamdillahi dirrusydi wat tasdidi. Baik. Jadi ini pembukaan dari penulis rahimahullah, kata beliau, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah menjaga kami dan juga kalian dengan ketakwaan. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita ya, atau kepada kami dan juga kalian. Kalau nggak ada kum, kita berarti artikan kita ya, berarti masuk orang yang diajak bicara. Tapi kalau ada kum di sini, berarti kita artikan kami ya, supaya dia tersendiri. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan juga kalian untuk mendapatkan taufik terhadap petunjuk. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fa innaka sa'altani an waddiha laka minas sunnati amran. Ya, sesungguhnya engkau meminta kepadaku, kita sudah sebutkan kemarin ya. Ini kisahnya ditulisnya Syarh Sunnah ini oleh Imam Al-Muzani karena sebagian orang membicarakan beliau rahimahullah. Dianggap beliau ini ada poin-poin yang keliru dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian ada orang yang mau cross check. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka cross check dulu. Fatabayyun, di cross check dulu, dicek dulu. Benar atau enggak? Antusibu qaumam bijahala. Karena engkau akan menimpakan nanti kepada satu kaum sesuatu tuduhan bijahala, dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian kalian akan menjadi orang yang menyesal terhadap apa yang kalian lakukan. Baik, ini menunjukkan bahwa seorang kalau dengar sesuatu, apalagi ini kaitannya dengan ustadz atau kaitannya dengan syekh, kaitannya dengan orang soleh misalnya, ya, kaitannya dengan orang-orang baik, maka jangan langsung diterima beritanya. Karena hukum asalnya kita berprasangka baik dulu, husnudzon dulu kepada orang. Tidak boleh kita suudzon. Ya, berprasangka baik, dan prasangkaan baik kita ini kemudian akan mengantarkan kita kepada sebuah proses untuk bertanya kepada mereka ya, kepada mereka. Baik. Dan kami sering ditanya oleh sebagian orang,
ada ustadz itu begini dan begitu, begini dan begitu. Saya bilang di cross check dulu, benar enggak? Ya gitu kan, di cross check dulu benar atau enggak. Karena cuma berita misalnya kan. Baik. Oleh karena itu barakallahu fikum. Nah, cross check yang dilakukan oleh murid beliau ini kemudian menghasilkan kitab ini. Jelas ya? Jadi tulisan, Syekh jelaskan gimana mauqif antum terhadap akidah Ahlussunnah. Bagaimana penjelasan antum tentang akidah Ahlussunnah gitu. Baik ya? Maka kemudian beliau mengatakan di sini, jadi beliau mengatakan fa innaka sa'altani, sesungguhnya engkau bertanya kepada saya agar aku menjelaskan kepadamu minas sunnah, dari perkara sunnah, amron, sebuah perkara, tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, sebuah perkara yang menyebabkan engkau bisa bersabar terhadap dirimu untuk berpegang kepada sunnah tersebut. Ya, berpegang dengan perkara tersebut. Gitu. Maksudnya apa yang akan beliau sampaikan ini, beliau harapkan itu jadi pegangan gitu. Karena apa yang akan beliau sampaikan itu tidak menyelisih dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah bagian dari Sunnah yang beliau sampaikan itu. Bukan berarti beliau tidak tidak merasa bahwa beliau mungkin pernah salah. Tetapi beliau yakin bahwa yang beliau sampaikan ini sejalan dengan Sunnah karena beliau menyampaikan itu berdasarkan apa yang beliau dengar dari guru-guru beliau termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Paham di sini ya? Nah, jadi bukan berarti beliau itu berarti sombong ini, enggak. Berarti dia enggak ngaku salah, enggak. Beliau yakin benar dan harusnya akidah itu begitu. Salah satu makna akidah itu apa? Seorang itu yakin dengan yang dia pegang. Kalau dia masih ragu, maka itu belum menjadi sebuah akidah. Baik ya? Maka kata beliau, ini adalah perkara yang tusabbiru nafsak, akan menjadikan dirimu sabar untuk berpegang dengannya. Artinya mau berpegang dengannya. Wa tadra'u bihi anka syubhal aqwil, dan engkau bisa menolak ya dengan perkara tersebut syubhat-syubhat yang menyerangmu. Syubhat dari orang-orang yang aqwil, orang-orang yang mengada-ada. Jadi ini yang beliau akan sampaikan salah satu senjata untuk melawan syubhat-syubhat tersebut. Wa zayga muhdatsatil dhallin, dan juga penyimpangan dari perkara ke perkara baru, perkara-perkara bid'ah dari orang-orang yang tersesat. Jadi orang yang melakukan perkara bid'ah itu pasti tersesat. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah kesesatan. Maka orang yang mengikuti dan juga mengada-adakan perkara baru di dalam agama, maka dia akan tersesat. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Saya tinggalkan kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik. Waqad syarahtu laka minhajan mudihan. Dan sungguh saya telah menjelaskan kepada kamu sebuah minhaj, sebuah jalan yang menjelaskan, metode manhaj yang menjelaskan. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Aku tidak peduli dengan diriku dan juga dirimu di dalam perkara tersebut sebagai bentuk nasihat. Jadi saya nggak peduli saya dicela, saya nggak peduli saya dicerca dan seterusnya sebagai bentuk nasihat. Ya, karena terkadang kita menyampaikan sebuah kebenaran apalagi akidah itu tuduhan luar biasa. Tuduhan luar biasa dari orang-orang yang memang menyimpang. Dituduh ini, dituduh itu, jelas. Dituduh biasanya kata mereka dituduh misalnya Wahabi ya, atau dituduh yang lainnya ketika menyampaikan akidah yang benar. Kemudian beliau mengatakan bada'tu fihi bihamdillahi dirrusydi wattasdidi, dan saya memulai ya di dalamnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki petunjuk dan juga
yang mengarahkan. Baik, sekarang kita syarah atau membaca syarah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Qauluhu, ucapan penulis. Siapa penulis yang dimaksud? Siapa penulis? Qauluhu, ucapannya. Nya ini siapa ini? Ucapan siapa? Hah? Siapa? Ya, taib. Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Jadi ucapan Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini salah satu ucapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bada al-muallifu rahimahullah hadhihi risalata bil basmalati musta'inan billahi ala ma qasada min ta'lifi hadhihi risalatil mubarakati. Jadi bismillahirrahmanirrahim, penulis memulai risalahnya ini dengan basmalah. Ingat ya, ada perbedaan antara istilah basmalah dengan tasmiyah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, bismillah. Kalau tasmiyah, bismillah. Jadi nanti jangan tertukar nih cara menerjemahkan. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, bismillah. Nah, jadi seandainya di sini cuma dia bilang bismillah, maka akan disebutkan tasmiyah. Tapi kalau disebutkan bismillahirrahmanirrahim berarti basmalah. Jadi di sini penulis memulai dengan basmalah. Kenapa dia mulai dengan basmalah? Disebutkan musta'inan billah. Untuk minta pertolongan kepada Allah. Jadi kalimat bismillah itu bentuk pertolongan kepada Allah. Mana bukti bahwa kalimat bismillah ada bentuk permintaan pertolongan kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana kita tahu? Hah? Dari mana tahu? Hah? Ada huruf ba. Ba apa namanya ini? Hah? Baik, kalau ba kosam demi. Ini diartikan dengan nama Allah. Jadi ini ba yang fungsinya untuk meminta pertolongan. Al-isti'anah. Dengan nama Allah. Kalau diartikan ba kosam berarti demi. Iya kan? Nah, demi. Nah, itu bukan. Jadi dengan nama Allah. Kalimat dengan nama Allah berarti di dalam bismillahirrahmanirrahim ada bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu kita bilang bismillahirrahmanirrahim atau kita bilang bismillah, itu dalam rangka untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan untuk apa? Ala ma qasada min ta'lifi hadhihi risalatil mubarakah. Untuk atau agar Allah membantu tujuan dari ditulisnya risalah yang diberkahi ini. Untuk membantu ya tujuan dari risalah yang diberkahi ini. Apa tujuan beliau menulis ini? Apa tujuannya? Apa tujuannya beliau? Ya, untuk menjelaskan akidah yang benar. Satu. Yang kedua? Yang kedua apa? Sudah kita sebutkan tadi. Ada di mukadimah tadi. Untuk menjelaskan akidah yang benar. Satu. Kemudian yang kedua, membantah syubhat. Membantah syubhat. Ya. Syubhat orang yang mengada-adakan. Yang ketiga, membantah penyimpangan dari bid'ahnya orang yang tersesat. Jelas ya? Jadi kalau kita sebutkan tiga berarti tujuannya. Tujuan pertama menjelaskan akidah yang benar. Kemudian tujuan kedua untuk membantah syubhatnya orang-orang yang mengada-adakan yang baru dalam agama. Dan yang ketiga membantah penyimpangan. Ya, perkara-perkara baru dari orang-orang yang tersesat. Nah itu butuh pertolongan Allah. Kita nggak bisa sendiri, butuh pertolongan Allah. Makanya kalau ada apa-apa, mengadu sama Allah, jangan sama manusia. Mengeluh kepada Allah, jangan sama manusia. Kalau kita dalam perjalanan dakwah ini ada masalah menimpa kita, mengadulah kepada Allah. Mengadulah kepada Allah. Sebagaimana Nabi mengadu kepada Allah, bukan kepada manusia.
ketika perjalanan Nabi ke Taif untuk berdakwah, setiap tokoh-tokoh yang beliau temui di perjalanan ke Taif ini, dia dakwai. Tidak ada yang menerima dakwah beliau, satu pun. Tidak ada. Bahkan mereka sepakat untuk mempengaruhi orang-orang agar mengusir Nabi Muhammad SAW dari Taif ketika beliau berdakwah. Akhirnya orang-orang ini melempari Nabi dengan batu. Nabi lari. Nah, dalam kondisi seperti itu, Nabi merasa hina di hadapan Allah. Dan dia dalam kondisi seperti itu mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Bukan kepada manusia. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi tidak punya pengikut pada saat itu? Punya pengikut. Beliau punya pengikut. Karena ini terjadi di tahun ke-10 Hijriah. Ketika meninggalnya paman beliau dan istri beliau. Ya kan? Maka beliau pun ke Taif. Berarti beliau sudah punya pengikut banyak. Tapi beliau tidak mengadu kepada pengikutnya. Tetapi mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, seorang itu ketika dia ada masalah, hendaklah dia minta pertolongan kepada Allah. Apalagi kaitannya dengan masalah ibadah. Jelas ya? Baik, makanya Syekh di sini meminta pertolongan kepada Allah untuk mewujudkan tujuan dari ditulisnya risalah yang diberkahi ini. Kenapa dia diberkahi? Karena dia adalah sebuah kebaikan. Kenapa diberkahi? Karena dia adalah sebuah kebaikan. Akidah. Baik. Muqtadiyan bil kitabil aziz. Dan memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bentuk muqtadiyan, mencontoh Al-Kitabil Aziz. Apa itu? Al-Quran. Mencontoh Al-Quran. Apa maksudnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim mencontoh Al-Quran? Karena di setiap surah dari Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah ke-9 ya. Surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Tapi secara umum seluruhnya mencontoh Nabi Muhammad mencontoh Al-Quran. Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian wabihadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mencontoh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya'i min qablihim, dan juga para nabi sebelumnya. Fi rasailihim, di dalam surat-surat yang dibuat oleh mereka. Jadi Nabi itu kalau nulis surat boleh awali dengan bismillah. Seperti tulisan surat beliau kepada kepada Heraklius ya. Nah, bahasa kita ya Heraklius. Itu diawali dengan bismillah. Bahkan Ibnu Battah mengumpulkan suratnya Nabi yang pernah dikumpulkan oleh Ibnu Battah, dan dia mendapatkan suratnya Nabi dikumpul, ada sekitar 70 suratnya Nabi dikumpul, itu semua diawali dengan bismillah. Jelas ya? Nah, kemudian mengikuti para nabi sebelumnya, di antaranya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada penguasa Sabah, disebutkan dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini datangnya dari Sulaiman, yang di dalamnya ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman pun melakukan ini, dan juga disebutkan ini juga kebiasaan para nabi sebelumnya. Baik, berarti yang dilakukan oleh beliau mengawali tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim ini ada keterangannya, ada contohnya. Baik, kemudian wal ba fil bismillah al isti'anah. Nah, ini tadi. Huruf ba di dalam bismillah itu adalah isti'anah. Apa tadi isti'anah? Ba yang berfungsi untuk minta pertolongan. Ya, jadi ba di situ fungsinya untuk apa? Isti'anah, minta pertolongan. Ya. Baik. Kemudian muta'alliqun bil jari wal majrur. Dia berkaitan dengan jar dan majrur. Dengan jar dan majrur. Jar majrurnya itu bi sama ismi, bismi. Jar majrur. Wa huwa fi'lun makhdhufun. Dia adalah fi'il yang dibuang, muakhkharun, yang diakhirkan. Takdiruhu yakunu munasiban lil maqam, dan takdirnya itu sesuai dengan kondisinya.
Wa taqdiru fi hadzal maqam, dan takdir dari kondisi di sini adalah bismillahi aktubu. Jadi ada fiil, ada kata kerja yang dibuang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini bismillahi, kalau misalnya kita tulis, berarti seakan-akan kita bilang bismillahi aktubu. Dengan nama Allah atau dengan pertolongan Allah saya menulis. Kalau bentuknya seperti kita sebelum membaca kita bilang bismillah, berarti bismillahi akra'u. Dengan meminta pertolongan Allah saya membaca. Kalau kita bilang bismillah kemudian kita makan, berarti bismillahi akul. Dengan meminta pertolongan Allah saya makan. Nah begitu. Nah terus apakah fiilnya perlu disebut? Nggak perlu. Karena orang sudah tahu kan, sesuai dengan kondisinya. Maka kita cuma bilang bismillah. Maka bismillah di sini maknanya adalah bismillahi, kalau kita makan bismillahi akul. Atau kalau kita minum baca bismillah, bismillahi asyrab. Tapi kalau kita bilang bismillah, itu orang sudah paham maksudnya. Dengan meminta pertolongan Allah saya minum. Nah begitu. Atau saya minum dengan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya begini. Orang ditanya, "Mas Muk, siapa namamu?" Dia cuma bilang Muhammad. Siapa namamu? Dia bilang Muhammad. Nah aslinya bukan Muhammad. Aslinya ismi Muhammad. Tapi isminya dibuang. Nah itu ada. Jadi ada kalimat-kalimat yang dalam bahasa Arab itu memang dibuang. Cukup satu aja. Karena terlalu panjang kalau kita bilang ismi Muhammad. Karena orang sudah paham. Kita ditanya, "Mas Muk siapa namamu?" Kita cuma bilang Muhammad. Maka ini salah satu contoh kalimat yang secara zahir terdiri cuma satu kata. Jadi kalimat Muhammad pada saat menjawab masmuk, kita bilang Muhammad, itu adalah jumlah mufidah. Padahal dia satu kata. Padahal konsep jumlah mufidah itu berapa? Minimal 2 kata. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Minimal ya, minimal. Tapi ini Muhammad cuma 1 kata. Tapi kita katakan dia terdiri dari 3 kata. Ismi Muhammad. Ism, kemudian mutakallim, setelah itu baru Muhammad. Nah itu masalah bahasa lah ya. Tapi yang jelas ketika misalnya kita minum, kita bilang bismillah, maka maksudnya adalah bismillahi saya minum gitu. Bismillahi asyrabu. Atau kalau kita membaca bismillahi akra'u. Dengan nama Allah, dengan meminta pertolongan Allah saya membaca. Nah, tapi ini Imam Al-Muzani dalam kondisi menulis. Berarti bismillahirrahmanirrahim di kalimatnya Al-Imam Al-Muzani artinya bismillahi aktubu. Dengan meminta pertolongan Allah saya menulis, begitu. Jelas ya? Jadi menulisnya beliau dalam keadaan dia minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadammanatil basmalatu thalathatan min asma'il husna, min asma'illahil husna. Min asma'illahil husna kulliha atau kulluha dalatun ala kamali rabbi jalla wa ala. Ya. Jadi basmalah itu terkandung di dalamnya 3 dari nama Allah yang husna. Basmalah terkandung 3 nama Allah yang husna. Yang semua menunjukkan, nama-nama itu semua menunjukkan atas sempurnanya Rabb Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama nama Allah. Itu Asmaul Husna, Allah. Awal huwa Allah, wa huwa ismun dalun ala kamali uluhiyatih. Allah itu adalah nama yang menunjukkan sempurnanya sifat uluhiyah bagi Allah. Allah maksudnya ma'luh. Ma'luh itu artinya yang diibadahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Itu nama pertama. Kalau Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Allahu ya dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Allah itu adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya. Jadi seluruh makhluknya wajib untuk menyembah Allah. Dan Allah adalah zat yang berhak untuk disembah oleh seluruh makhluknya.
Siapa makhluknya Allah? Segala sesuatu selain Allah itu makhluknya Allah. Maka manusia beribadah kepada Allah. Hewan-hewan beribadah kepada Allah dengan caranya. Tanaman-tanaman beribadah kepada Allah dengan caranya. Bahkan disebutkan minha yahbitu min khasyatillah. Di antara batu-batu itu ada yang jatuh dari atas ke bawah min khasyatillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu-batu itu beribadah dengan caranya. Para malaikat beribadah dengan caranya. Langit beribadah dengan caranya. Bumi beribadah dengan caranya. Jelas ya? Jadi semua yang ada di bumi ini beribadah kepada Allah. Baik dengan senang atau dengan terpaksa. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah nama yang memiliki, yang menunjukkan punya sifat uluhiyah. Baik. Kemudian selanjutnya wa qauluhu ar-Rahman ar-Rahmanur Rahim atau ar-Rahmanir Rahim. Karena dia naat ya, ar-Rahmanir Rahim. Ini dua nama. Berarti pertama nama Allah, yang kedua nama ar-Rahman, yang ketiga nama ar-Rahim. Berarti tiga nama. Hadani ismani dalani ala thubuti sifatir rahmah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dua nama ini ar-Rahman dan ar-Rahim ini berasal dari kata ar-Rahmah, kasih sayang. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Razak, dua nama ini terkandung di dalamnya ya, atau menunjukkan tentang tubut adanya sifat rahmah bagi Allah. Jadi Allah punya sifat rahmah. Apa yang rahmah itu? Kasih sayang. Ar-Rahman itu berasal dari kata ar-Rahmah. Ar-Rahim juga berasal dari kata ar-Rahmah. Artinya kasih sayang. Jadi makna sama-sama kasih sayang. Cuma dibedakan dari sisi yang lainnya. Dari sisi maknanya. Adapun kandungan sifatnya sama. Yaitu ar-Rahmah, kasih sayang. Fa ammar Rahman wa huwa dalun ala qiyamiha bihi jalla wa ala. Adapun nama Ar-Rahman itu menunjukkan ala qiyamiha bihi. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Jadi Allah memberikan kasih sayang. Ada juga yang mengatakan sebagian ulama kita Ar-Rahman maknanya Allah memberikan kasih sayang yang menyampaikan. Kasih sayang yang sampai kepada seluruh makhluknya. Atau Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Baik dia muslim atau non-muslim. Baik dia kafir atau beriman. Baik dia hewan atau manusia. Semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mana Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim. Fahuwa dalun ala ta'alluqiha bil marhumin. Tetapi Ar-Rahim adalah nama yang menunjukkan keterkaitan rahmat Allah itu dengan yang dirahmati. Yaitu orang-orang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu punya sayang kepada orang beriman. Jadi Ar-Rahim itu lebih kepada kasih sayang khusus. Kalau Ar-Rahman kasih sayang umum. Jadi gini, Allah punya nama Ar-Rahman, artinya Allah menyayangi semua makhluk tanpa terkecuali. Allah punya nama Ar-Rahim karena Allah memberikan kasih sayang khusus kepada makhluknya yang khusus. Jelasnya? Makanya disebutkan wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Bukan wa kana bil mu'minina rahmana, tapi rahima. Sudah paham bedanya ya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu lebih umum kasih sayangnya Allah pada siapapun. Tapi Ar-Rahim khusus. Kasih sayang khusus. Kalau kasih sayang umum kan Allah kasih rezeki, Allah kasih makan, Allah kasih berkembang dari kecil jadi besar. Allah kasih perlindungan, ya kan? Tapi kalau khusus Allah kasih hidayah, ya enggak semua dikasih hidayah. Allah kasih taufik, enggak semua dikasih taufik. Orang yang dekat dengan pembawa hidayah, ya Rasulullah, dari kalangan paman beliau atau orang-orang Arab saat itu yang dekat dengan Nabi,
belum tentu dapat hidayah. Belum tentu dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, ini menunjukkan Allah punya kasih sayang khusus. Makanya kalau kita dikasih kasih sayang khusus itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang dikasih. Kalau harta semua orang dikasih. Maka jangan terlalu bangga dengan harta. Karena semua orang dikasih. Orang yang durhaka sama Allah aja dikasih. Tapi ilmu, hidayah kepada kebaikan, ibadah, ketakwaan, enggak semua orang dikasih. Berarti ini adalah kasih sayang khusus. Dia adalah nikmat khusus yang Allah berikan kepada orang khusus. Maka ini yang harus kita bersyukur kepada Allah. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah itu tuh, kasih sayang khusus, ketakwaan. Baik, wa qawluhu, kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, kata beliau, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah menjaga kami dan juga kalian dengan ketakwaan. Kata Syekh Abdul Razak, istahalla al-musannifu rahimahullah risalatahu bihadhihi da'watil mubarakati. Penulis memulai, mengawali tulisannya ini dengan doa yang diberkahi. Doa yang diberkahi. Semoga Allah menjaga kami dan juga kalian dengan takwa. Al-isma, kata beliau, isma itu penjagaan, artinya al-wiqayah wassalamah minasyurur wal afat wal ahwa wad dolalat. Isma itu artinya penjagaan. Penjaga, dijaga. Jadi semoga Allah menjaga. Dijaga dari apa? Atau dijaga atau diselamatkan. Dari apa? Minasyurur. Dari segala bentuk keburukan. Jadi kalimat semoga Allah menjaga kami dan juga kalian artinya semoga Allah menjaga kita dari segala bentuk keburukan. Wal afat. Segala bentuk ketergelinciran. Wal ahwa. Segala bentuk dari mengikuti hawa nafsu. Wad dolalat. Segala bentuk ketersesatan. Semoga Allah jaga kita dari itu semua. Yang membinasakan kita adalah kejelekan, ketergelinciran. Ya, jangan bilang kalau kita sudah berilmu berarti nggak tergelincir. Bisa saja orang berilmu tergelincir. Dan itu biasa. Kemudian mengikuti hawa nafsu. Apakah orang berilmu nggak mengikuti hawa nafsu? Bisa aja dia mengikuti hawa nafsu. Ya, wat dolalat, demikian pula kesesatan. Coba kalau kita dijaga dari kesesatan, Masya Allah, masuk surga lah. Dijaga dari kesesatan, berarti masuk surga. Wa hiya la tunalu illa bittaqwa. Penjagaan seperti ini, dijaga dari kejelekan, dari ketergelinciran, dari mengikuti hawa nafsu, dari kesesatan. Ini dijaga dari ini, tidak akan mungkin diraih kecuali dengan takwa. Makanya bulan Ramadan yang akan kita masuki insya Allah sekitar 13 hari lagi. Ya, insya Allah. Ini adalah sebuah bulan yang luar biasa. Allah jaga kita dari syaitan, diikat syaitan. Allah jaga kita dari keburukan, ditutup pintu neraka. Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, dibuka pintu surga. Walaupun dibuka betul pintu surga. Tapi itu isyarat dimudahkannya kita untuk melakukan kebaikan. Terus hasilnya apa orang puasa? Takwa. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Nah takwa inilah bentuknya adalah melakukan puasa, melakukan ibadah di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, menolong orang dan lain sebagainya dia lakukan. Nah inilah manifestasi dari sebuah ketakwaan. Dan inilah yang menjaga mereka. Ya, diikat syaitan.
Coba di bulan Ramadan, kalau kita mau makan di bulan Ramadan, mau membatalkan puasa, kira-kira bisa atau tidak? Gampang sekali. Kalian aja kalau mau pulang kampung padahal belum waktu libur, cari alasan sama Ustadz itu ada aja alasannya. Dan Ustadz izinkan karena kalian pintar bikin alasan. Ya, yang susah begitu aja kita bisa ya. Apalagi sekedar mengabui orang lihat kita puasa, padahal kita sudah batalkan puasa. Makan di rumah nggak ada orang kita makan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita nggak makan di rumah? Padahal makanan ada, orang tidak ada. Itulah tadi ketakwaan. Padahal makan itu hukum asalnya apa? Boleh, halal. Jadi yang halal saja ketika Allah larang, kita bisa hindari, apalagi yang hukum asalnya memang haram. Maka akan lebih mudah untuk kita hindari. Itulah takwa. Itulah namanya takwa. Nanti akan didefinisikan takwa ya. Tapi kita sekarang sudah bisa gambarkan, oh takwa itu begini. Itu tadi, kenapa kita bisa terhindar dari keburukan di bulan Ramadan? Kenapa kita, coba, untuk ngaji satu juz satu hari, di luar Ramadan susah. Tapi di bulan Ramadan, 2 juz 1 hari bisa. 1 juz 1 bulan aja di luar Ramadan, susah. Sekarang kalau orang ditanya, kapan Anda menyelesaikan 30 juz terakhir? Kalau diingat-ingat ya paling Ramadan yang lalu terakhir dia tamatkan Quran. Setelah Ramadan enggak gitu. Nah, kenapa di Ramadan kok bisa 1 bulan? Nah ini kita 11 bulan enggak bisa selesai 30 juz. Kan itu tadi. Takwa. Kalau ditanya mana buktinya orang bertakwa di bulan Ramadan? Amal ibadah mudah dilakukan. Buktinya dia nggak batalkan puasa, padahal dia ada kesempatan. Nah, gitu. Makanya Masya Allah di sini disebutkan ya tidak didapatkan penjagaan dari Allah kecuali dengan takwa. Ini terbukti di bulan Ramadan. Kita bisa buktikan di bulan Ramadan. Penjagaan Allah kepada makhluknya, kepada manusia, itu benar-benar luar biasa di bulan Ramadan. Itu karena apa? Karena takwa. Wa hadzul insani minha bihasabi taqwahu. Dan kadar manusia dalam mendapatkan penjagaan dari Allah tergantung kadar ketakwaannya. Maksudnya gini, semakin bertakwa semakin dijaga oleh Allah. Kurang ketakwaannya akan berkurang penjagaan Allah kepada dia. Nah sekarang kalau kita lihat dalam hidup ini, sebenarnya tujuan kita kemana ini sekarang? Tujuan kita ke surga. Tujuan kita ke surga, jalan sudah ada. Maka Allah jaga kita di jalan itu. Ketika kita mau menyimpang, berpaling dari jalan itu, diluruskan lagi kita oleh Allah. Itu namanya dijaga kita oleh Allah. Pas mau berpaling, kita ingat, wah gak boleh, ini salah. Kembali lagi di jalannya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penjagaan Allah ini supaya kita terus di atas jalan sampai kita masuk ke dalam surga, itu tergantung kadar ketakwaan kita. Jadi semakin mau dijaga oleh Allah, berarti harus semakin meningkatkan takwa. Kalau mau dijaga apa adanya oleh Allah, sekedarnya saja ya, kita bertakwa juga sekedarnya saja. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau takwa kita semakin tebal, semakin bagus, penjagaan semakin besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullama zadat taqwahu kana nasibuhu minal ismah wassalama akbaru wa awfaru. Ketika takwanya bertambah, maka bagian orang tersebut dari penjagaan Allah dan keselamatan dia dari segala bentuk keburukan itu akan lebih besar dan lebih banyak. Kalau kita bertakwa kepada Allah. Kalau takwa kita kurang kepada Allah, Allah baru beri kita musibah, sedikit aja musibah, sudah mengeluh. Baru sedikit dikasih musibah, sudah mengeluh. Berarti Allah jaga kita sedikit. Karena apa? Takwa kita sedikit. Menghadapi musibah nggak bisa kan takwanya sedikit. Tapi ketika orang takwanya besar, takwanya banyak, takwanya tebal, maka ketika ada musibah kan dia bisa hadapi. Nah itulah penjagaan Allah. Dengan takwanya tadi itu, sehingga ketika dia menjadi orang bertakwa, dia sabar. Maka Allah gantikan dengan yang lebih bagus.
Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibahku ini. Wakhlufli khairan minha. Dan gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih bagus. Subhanallah. Seperti kisah Ummu Salamah ya, yang meninggal suaminya. Lalu dia membaca doa itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati, dan seterusnya. Kemudian Allah gantikan, penggantinya Abu Salamah setelah meninggal adalah Rasulullah SAW. Melamar beliau. Inilah ketakwaan. Jadi ketakwaan itu luar biasa ya. Penjagaan Allah tergantung ketakwaan kita. Baik. Lidha kana min du'ain Nabi SAW. Oleh karena itu di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma aslih li diniyal ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, aslih li, perbaikilah untukku dini, agamaku, alladzi huwa ismatu amri, di mana agamaku tersebut adalah penjaga dari perkaraku, dari urusanku. Jadi yang menjaga kita di kehidupan dunia ini dan juga huru hara hari kiamat dan fitnah di alam kubur adalah agama. Kalau kita lihat misalnya hadis yang menjelaskan orang yang masuk ke alam kubur lalu ditanya oleh dua malaikat. Ini kan pertanyaannya semua berkaitan dengan agamanya. Siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Semua berkaitan dengan agama. Jadi agama itu akan menjaga kita. Kita bisa menghadapi segala bentuk fitnah, huru hara di muka bumi ini dengan agama. Makanya kata Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan dia dengan agama. Allah pahamkan dia dengan agama. Dengan agama, ketika orang diberi nikmat dia bersyukur, ketika dia diberikan cobaan dia bersabar, ketika dia berdosa dia istighfar. Yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu adalah tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan. Karena apa? Karena agama. Makanya semakin banyak ilmu agama yang kita pahami, kemudian kita amalkan, ini harus di stressing. Kita pahami dan kita amalkan. Maka akan semakin banyak kita terjaga dari segala bentuk keburukan. Termasuk keburukan dunia, fitnah dunia. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah kekuasaan dan lain sebagainya. Kita bisa terhindar darinya dengan agama. Dan bahagia orang. Orang tidak bahagia ketika kena fitnah wanita. Orang tidak bahagia ketika kena fitnah dunia, kena fitnah jabatan, dan lain sebagainya. Nggak bisa bahagia. Tapi kalau dia tidak terfitnah dengan itu semua, dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Ya, barakallahu fikum. Nah, sekali lagi, kuncinya ada pada agama. Makanya Nabi minta supaya Allah memperbaiki agama beliau. Memperbaiki agama beliau. Dan begitulah cara Allah menjaga hambanya. Diperbaiki agamanya. Makanya kalau mau tahu ini orang dijaga oleh Allah atau tidak, lihat agamanya. Lihat agamanya. Bagaimana dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sampai kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, ya, kata beliau, idza ra'aitar rajul yamshi 'alal ma'. Kalau kamu melihat seseorang bisa berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, atau dia bisa terbang di udara, fala tusaddiquh. Jangan tergesa-gesa mengatakan ini benar. Hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kamu tahu persis bagaimana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ukuran kebenaran. Ukuran kebahagiaan, ukuran kebenaran adalah agama. Bukan karena dia hebat. Oh, dia hebat bisa terbang di udara. Dia bisa berjalan di atas air. Bukan itu ukuran kebahagiaan seseorang. Kehebatan seseorang. Ataupun kebenaran pada seseorang. Tetapi bagaimana dia di dalam mengikuti agama. Makanya untuk dapat ini
ada proses. Proses belajar, proses paham, proses beramal, dan proses berdakwah. Ini harus ada semua. Ada proses belajar. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Gak bisa kalau gak belajar. Harus ada belajar. Setelah belajar, harus paham. Bukan belajar asal belajar gak paham. Dia harus paham. Bagaimana dia bisa amalkan kalau dia gak paham? Jadi di antara proses berilmu dan beramal, di tengah-tengahnya ada apa? Al-fahmu, paham. Kalau dia gak paham, gak bisa beramal. Apa yang dia mau amalkan kalau dia gak paham? Jelas ya? Jadi belajar, kemudian paham. Kemudian apa lagi? Beramal. Setelah dia paham, diamalkan. Setelah diamalkan, dia ingin orang mendapatkan seperti yang dia dapatkan. Sebagaimana sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia dapatkan untuk dirinya. Kalau kita bahagia dengan ilmu agama, maka kita ingin orang juga mengenal ilmu agama. Makanya itu tadi disebarkan, didakwahkan. Jelas insya Allah ya. Baik. Jadi kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya takwa tidak bisa didapat kecuali dengan apa? Afwan. Penjagaan Allah tidak bisa didapat kecuali dengan takwa. Dengan takwa. Dan takwa itu ya didapatkan dengan bagusnya agama kita. Bagusnya agama kita. Kemudian wattaqwa ma'khudatun minal wiqayah. Takwa ini diambil dari kalimat wiqayah. Kalau kita lihat jauh sekali ya, wiqayah, takwa, jauh ya. Tapi memang asalnya dari situ. Ya, ada huruf wawu, qaf, dan alif lazimah. Ya. Waqa, waqi, wiqayatan. Waqa fi'il madhi, waqi, waqa yaqi. Waqa yaqi fi'il mudhari, kemudian wiqayatan masdarnya. Masdarnya. Jadi takwa diambil dari kata wiqayah. Wiqayah ini masdar. Ya. Yang artinya apa? Menjaga. Menjaga. Jadi takwa itu memang menjaga. Min ahsani maqil fi ta'rifiha qalut Talq Ibn Habib. Di antara definisi terbaik, artinya di antara sesuatu yang terbaik dari apa yang dikatakan dari definisinya, ya bahasa ringkasnya definisi terbaik adalah ucapan Talq Ibn Habib rahimahullah. Talq bin Habib. Hina qilalah, ketika beliau ditanya, sif lanat taqwa. Terangkan kepada kami apa itu takwa. Maka kata Talq Ibn Habib, ini waktu itu masa fitnah memang. Terjadi masa fitnah, terjadi huru-hara. Maka kata beliau takwa itu adalah amalun bi ta'atillah. Mengamalkan sesuatu dari ketaatan kepada Allah. Mengamalkan ketaatan kepada Allah. Roja'a rahmatillah. Ketika diamalkan ketaatan itu, harapan dia adalah kasih sayangnya Allah. Ala nurin minallah. Dan dasarnya adalah cahaya dari Allah. Apa cahaya dari Allah? Al-Quran. Al-Quran itu cahaya. Akan kita sebutkan nanti bahwa dia adalah cahaya. Ya, Al-Quran, ilmu, sunnah, itu cahaya semua. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang menjadi wali bagi orang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang beriman itu dari kegelapan kepada cahaya. Artinya dari jahiliyah, tidak tahu ilmu, kepada tahu ilmu. Itulah cahaya. Itulah cahaya. Baik ya. Jadi takwa itu mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas karena dia mengharapkan rahmatnya Allah. Dari dasar yang benar, yaitu dasarnya ilmu dari Allah. Nur, cahaya, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Di takwa itu mengamalkan Quran dan Sunnah, mengharapkan wajah Allah. Nah, itu mudahnya seperti itu. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
Itu takwa. Tidak dikatakan bertakwa kalau orang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sholat tapi menyelisih sunnah Nabi, maka bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu senantiasa sejalan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wat takwa, dan takwa itu adalah tarku maksiatillah, meninggalkan maksiat kepada Allah, tidak menyelisihi Allah. Mukhafata iqabillah, karena takut dari azabnya Allah. Ala nurin minallah, dan dasarnya adalah cahaya dari Allah, cahaya ilmu dari Allah, cahaya Al-Quran dan Sunnah. Jadi kesimpulannya kalau kita runut, takwa itu adalah mengetahui ilmu. Sudah jelas ya, mengetahui ilmu. Kemudian diamalkan ilmu itu dengan mengharap wajah Allah. Nah itu kesimpulannya. Jadi takwa itu adalah apa? Mengetahui ilmu. Sudah paham? Mengetahui ilmu. Kemudian mengamalkan ilmu. Tadi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Jadi takwa itu merupakan sebuah proses yang diawali dari belajar. Dari belajar. Nanti ada ucapan Bakar ibnu Hunais. Bakar ibnu Hunais. Ya, akan disebutkan nanti. Baik ya, sekarang kita tinggalkan. Waqad asna ala hadha ta'rifi jama'atun minal ulama minhum Ibnul Qayyim wa Zahabi. Dan kelompok dari kalangan para ulama itu memuji definisi ini. Di antara yang memuji adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah. Kata Imam Ibnu Qayyim, hadza ahsanu ma qila fi haddit taqwa. Ini adalah definisi terbaik dari ketakwaan. Kata Imam Ibnu Qayyim. Kemudian juga dipuji oleh Imam Az-Zahabi. Oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala. Taib. Beliau mengatakan abda'a wa aujaza. Dia telah memulai dan dia telah meringkasnya. Jadi dia ringkas, tapi ini sesuatu yang baru, cuma ringkas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian fataqwallahi azza wa jalla hiya fi'lul ma'mur. Takwa kepada Allah itu adalah melaksanakan perintah. Wa tarkul mahdzur, meninggalkan larangan. Takwa kepada Allah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wa hadzal fi'lu wat tarku la budda min ayyakuna an-nurin wa ilmin. Amalan dan ini dan juga meninggalkan maksiat ini harus didasarkan dari cahaya dan ilmu. Supaya apa? Liya'rifal abdu ma yattaqi. Supaya seorang hamba tahu dari perkara apa dia harus bertakwa. Dari perkara apa yang harus dia jaga. Makanya ringkasnya tadi itu. Belajar, paham, kemudian beramal, kemudian berdakwah. Iya kan? Atau kalau misalnya nggak memasukkan berdakwah, dia beramal cukup. Iya. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jadi supaya hamba itu tahu dari perkara apa dia harus bertakwa. Contoh misalnya ada orang bilang, nak kamu jangan dekat sama fulan. Ini kan perintah. Nah anaknya mau tidak dekat sama fulan. Cuma masalahnya bapaknya nggak jelaskan si fulan itu siapa. Bagaimana ciri-cirinya. Akhirnya si anak ini bergaul sama si fulan karena dia tidak tahu bahwa itulah yang dimaksud oleh bapaknya. Karena bapaknya nggak jelaskan. Atau anaknya memang nggak paham. Sudah paham ya? Jadi untuk bisa menghindari si fulan,
kita harus tahu dulu si fulan ini siapa. Nah, begitu juga ketakwaan. Untuk bisa menghindari apa yang dilarang oleh Allah, kita harus tahu dulu apa yang Allah larang. Kemudian untuk melaksanakan perintah Allah, kita harus tahu dulu apa yang Allah perintahkan. Kalau dia tidak tahu apa yang Allah perintahkan, gimana dia bisa bisa melakukan? Misalnya ada anak disuruh beli oleh mamanya, beli sesuatu. Nah, belikan ini. Baik, Mak, pergi beli. Tapi anaknya memang tidak perhatian, akhirnya dia lupa apa yang dia beli. Sampai di sana dia bingung apa yang dia beli. Kenapa? Dia lupa. Ini karena nggak paham. Atau dia tahu namanya, tapi nggak tahu bentuknya. Tidak tahu apa? Bentuknya. Jelas ya? Maka dia nggak paham, nggak tahu. Ya, misalnya ada orang disuruh beli sama ibunya, disuruh beli jahe, gitu kan? Nah, disuruh beli jahe. Ya dia tahu namanya jahe, tapi nggak tahu jahe itu yang gimana. Akhirnya sampai di tempat pembelian, yang jual nggak bisa mendengar. Akhirnya yang bilang ya, dia cuma bisa bicara nggak bisa mendengar. Maka kemudian yang jual bilang, kamu beli yang mana? Jahe, nggak bisa dengar, gitu kan? Akhirnya anaknya bingung juga, mana ini jahe ini? Padahal dia tahu namanya. Tapi karena yang tempat membeli nggak tahu juga, nggak tahu ilmunya, karena apa istilah nggak bisa mendengar, maka sudah dia nggak tahu. Jadi maksudnya gini, kalau mau meninggalkan larangan Allah, kita harus tahu dulu apa yang Allah larang. Berarti ya ada proses belajar. Masalah dunia aja ada proses belajar. Misalnya ada anak disuruh beli jahe, dia nggak tahu jahe. Maka anak itu nanya sama mamanya, Mak, jahe itu yang mana gitu. Kan gitu. Mamanya kasih tunjuk, no, jahe yang begini nih. Ini jahe, ini kunyit, ini ketumbar. Misalnya begitu kan. Nah gitu. Nah, anaknya bisa bedakan, oh itu jahe. Baru dia beli, baru bisa. Kalau dia nggak tahu, nggak bisa. Ini masalah dunia. Apalagi masalah agama, masalah akhirat. Ente mau taat sama Allah, tapi nggak tahu apa yang mau ditaati karena nggak belajar. Terus mau menjauhi maksiat kepada Allah, mau tidak durhaka kepada Allah, tapi nggak tahu apa yang harus ditinggalkan. Nggak bisa, makanya harus belajar. Makanya syaitan itu paling benci dan selalu akan menghalangi orang-orang yang mau duduk belajar. Syaitan itu lebih takut kepada orang yang belajar dibanding dengan ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Kalau ahli ibadah itu syaitan biasa, tapi kalau orang belajar, orang berilmu, syaitan takut. Syaitan apa? Takut. Makanya bisa dipengaruhi oleh syaitan adalah orang-orang yang tidak paham dengan ilmu. Orang-orang fanatik kepada orang tertentu, tidak paham ada perbedaan pendapat, tidak memahami adanya nuansa keilmuan yang lebih luas dari apa yang diketahui. Ini gampang dipengaruhi oleh syaitan. Kalau orang berilmu, syaitan nggak bisa mempengaruhi, setengah mati dia pengaruhi. Makanya kalau kita belajar, dibikin kita itu nggak betah. Tapi kalau kita melakukan ibadah tanpa belajar, ikut-ikutan, ya, bahkan ibadah itu menyelisihi, yang penting euforia, rame-rame saja, ya kita semangat, bahkan siap jadi panitia, ya, nah begitu. Syaitan itu paling nggak suka orang menuntut ilmu, karena dengan ilmu dia jadi tahu, dia jadi bisa bertakwa. Kalau dia bertakwa, syaitan setengah mati mau godai, mau sesatkan, setengah mati dia. Makanya bersyukurlah kepada Allah jika Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa belajar. Itulah langkah untuk mendapatkan ketakwaan. Baik, kemudian jadi di sini disebutkan, ya, takwa itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wa hadzal fi'lu wa tarku la budda la budda ayyakuna an nurin wa ilmin. Harus ada ilmu dan ada cahaya.
supaya hamba tahu apa yang harus dia hindari. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaik, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ruhan min amrina. Ruhan min amrina. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh dari perkara kami. Sekarang pertanyaannya, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran khusus tempatnya, Sunnah di luar Al-Quran. Itu semua Allah wahyukan kepada Nabi. Allah bahasakan dengan ruh. Ruh. Allah bahasakan dengan apa? Ruh. Apa fungsinya ruh? Menghidupkan. Berarti ilmu itu, Al-Quran itu isinya ilmu, Sunnah juga isinya ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang bisa menghidupkan manusia. Jadi orang kalau hidup tidak punya ilmu agama, hidup dia punya ilmu agama, hakikatnya dia tidak punya ruh. Hakikatnya dia nggak punya ruh. Maka dia mati sebelum kematiannya. Jadi sebelum dia mati, dia sudah mati duluan. Karena nggak punya ruh. Karena ruh itu adalah ilmu agama. Ilmu agama membuat kita hidup. Ilmu agama membuat kita semangat. Ilmu agama membuat kita optimis untuk menuju ke negeri yang selanjutnya. Dengan ilmu agama. Ilmu agama membuat kita optimis untuk memperbanyak pahala dan bekal untuk hari akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Baik orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tangdur nafsun ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekalnya untuk di hari esok. Ya, jadi itulah ruh. Min amrina, dari perkara. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Di mana sebelumnya engkau tidak tahu kitab, tidak tahu iman. Kamu enggak tahu Quran itu apa, kamu enggak tahu iman itu apa. Maka Allah wahyukan kepada engkau ruh. Nah, maka ruh ini menjelaskan kitab, menjelaskan iman. Itulah ilmu. Ilmu itu ibaratnya ruh bagi kita. Jadi kalau kita sebenarnya cari ilmu, memperdalam ilmu, kita sedang menghidupkan diri kita sendiri. Memanusiakan manusia. Kita jadi manusia ketika kita hidup. Dan kehidupan sebenarnya, kehidupan ketika di dalam dada kita ada ilmu agama. Itulah ruh. Kalau itu nggak ada dalam diri kita, kita telah kehilangan ruh. Untuk apa hidup kalau kita tidak? Kalau hakikatnya kita mati. Maka orang yang tidak mengerjakan sholat misalnya. Ya, maka ini hakikatnya telah meninggal. Karena dia hidup, sudah nggak ada lagi manfaatnya. Ada manfaat kita hidup, kalau kita bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan kita setelahnya. Kalau sudah tidak bisa menghasilkan, ya nggak ada manfaatnya. Kita punya karyawan 15 orang. Kita punya perusahaan, ada karyawan 15 orang. Dari 15 orang itu, ada beberapa orang yang sudah nggak bisa apa-apa lagi. Artinya dia tidak menguntungkan untuk perusahaan kita. Kira-kira kita apakan? Ya dipecat, diganti. Karena kita butuh 15 karyawan. Nggak bisa cuma 10, nggak bisa cuma 9. Yang 5 orang ini nggak bisa apa-apa sudah. Kita apakan? Kita ganti. Karena adanya dia, ya dia ada manfaatnya apa gitu loh. Nah sama dengan kita di dunia, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ya udah sebenarnya kita sudah nggak dibutuhkan lagi di dunia. Untuk apa Anda hidup di dunia? Sudah nggak dibutuhkan lagi Anda di dunia. Ya kan? Anda dibutuhkan di dunia ketika Anda bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan di akhirat. Tapi kan dia bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan dunia. Iya benar. Dia bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan dunia. Tapi ingat, dunia akan dia tinggalkan. Untuk apa mencari sesuatu yang akan kita tinggalkan? Untuk apa mencari sesuatu yang akan kita tinggalkan? Iya kan? Bahasa Belandanya zaman-zaman buku. Zaman-zaman buku ya bahasa Belanda. Ya. Pekerjaan sia-sia. Pekerjaan sia-sia. Ente cari sesuatu, yang sesuatu itu akan Anda tinggalkan. Untuk apa?
Misalnya, ada orang cari emas. Wow, semangat. Dia gali tanah, dia apa istilahnya? Oh, dia pertaruhkan nyawanya gitu kan. Siang malam untuk cari emas. Setelah dapat emas 1 ember, dia taruh emasnya, dia tinggalkan. Pekerjaan sia-sia. Cuma hobi, hobi. Kan sia-sia. Jadi termasuk pekerjaan sia-sia adalah mencari sesuatu untuk ditinggalkan. Mencari sesuatu untuk dimiliki. Untuk dimiliki. Sama dengan anak muda yang mencintai seorang wanita. Wanita itu udah nikah. Udah jangan dipikirkan lagi, move on. Pekerjaan sia-sia. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dia pikirkan terus. Dia sudah nikah, udah punya anak lagi. Dia pikirkan terus. Pekerjaan sia-sia itu namanya. Tinggalkan, move on, cari yang lain. Banyak bintang di langit, semuanya bercahaya. Ya bukan cuma satu bercahaya. Ya. Jadi seperti itulah ya. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, orang yang tidak punya ruh dalam dirinya, berarti dia nggak punya apa? Ilmu agama. Itu sama aja, hidup dengan tidak hidup sama. Hidupnya dia sama dengan tidak hidupnya dia. Jadi kalau dia mati lebih bagus. Karena kenapa lebih bagus? Tidak bertambah lagi dosanya. Jadi kalau mau terus hidup, harus belajar agama. Makanya disebutkan di sini, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Di mana dulu kamu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Walakin ja'alnahu nuron. Tetapi kemudian kami jadikan itu sebagai cahaya. Jadi ruh yang dimaksud itu adalah cahaya. Dan cahaya yang dimaksud itu adalah ilmu. Ilmu, ruh, cahaya. Inilah sifatnya ilmu. Sifatnya ilmu itu menerangi dan menghidupkan. Itu sifatnya ilmu. Kalau ada ilmu tidak bisa menerangi, itu bukan ilmu. Ada orang berilmu tapi nggak bisa menerangi. Dia nggak bisa tahu benar salah mana. Ya rugi dia belajar. Karena ilmu punya sifat apa tadi? Menerangi. Kalau dia belajar 10 tahun, 30 tahun. Tidak bisa membedakan mana tauhid, mana bukan tauhid. Mana sunnah, mana bid'ah. Gak bisa dia bedakan. Mana ketaatan, mana kemaksiatan. Ya untuk apa dia belajar? Berarti itu bukan cahaya. Cahaya itu bisa membedakan ini A, ini B. Maka ilmu punya sifat apa tadi? Menerangi. Yang kedua punya sifat menghidupkan. Ilmu itu menjadikan hati kita hidup. Sehingga ketika dengar ayat Allah, dia bisa tersentuh. Berarti hatinya hidup. Ketika mendengarkan hadis Nabi, dia bisa tersentuh. Berarti hatinya hidup. Seperti itu. Itu tujuan orang berilmu. Oleh karena itu disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang berilmu. Kenapa dia takut kepada Allah? Kan hatinya hidup. Yang takut kepada Allah hanya orang yang hatinya hidup. Kalau orang hatinya enggak hidup, biar ditakut-takuti bagaimana, dia enggak akan takut kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi ilmu membuat kita takut kepada Allah. Ingat-ingat baik-baik ini. Antum belajar ilmu agama. Antum harus tahu apa sifat ilmu agama. Apa tadi? Menerangi dan menghidupkan. Itu antum harus tahu. Menghidupkan hati. Sehingga mudah untuk dinasehati. Karena hati yang mati, ya, akan menyebabkan hati itu terhadap apa yang dinasehati akan mengkhianati. Dia berkhianat kepada sesuatu yang dinasihatkan kepadanya. Baik, kemudian disebutkan walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Yang kami berikan petunjuk kepada orang yang kami kehendaki dengan cahaya tersebut min ibadina, dari hamba-hamba kami. Kesimpulannya bahwa Allah berikan kita cahaya supaya kita bisa diberi petunjuk. Petunjuk itu kita peroleh dengan cahaya. Dan cahaya itu adalah apa? Ilmu agama. Cahaya itu ilmu agama. Dengan ilmu agama kita bisa tahu, oh ini dilarang, ini tidak. Oh ini riba, dilarang. Dengan ilmu agama kita tahu. Jelas ya? Kalau enggak tahu ilmu agama, riba enggak tahu. Apa ini riba, ini bukan. Pokoknya jualan saja. Dalam jual beli ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Dalam sholat ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Ya, karena enggak tahu ilmu. Akhirnya yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ya, baik.
Kemudian qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, maksudnya di sini Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Tetapi sebaliknya saya bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Mukhafata ayyudrikani, karena aku khawatir kejelekan tadi akan menjumpaiku, akan menimpaku. Jadi orang belajar agama bukan cuma dia belajar yang baik-baiknya, tapi dia belajar juga yang buruk. Dia belajar tauhid, dia juga belajar kesyirikan. Dia belajar sunnah, dia juga belajar tentang bid'ah. Dia belajar taat, dia juga belajar tentang kemaksiatan. Untuk apa dipelajari yang buruk-buruk, yang negatif-negatif ini? Untuk apa? Supaya dia bisa hindari, bukan untuk diamalkan. Bukan untuk diamalkan. Jelas ya? Jadi Hudzaifah bin Yaman melihat para sahabat kok nanya yang baik-baik semua ya. Enggak ada yang tanya yang jelek-jelek. Maka saya katanya tanya yang jelek. Karena saya khawatir kejelekan itu akan menimpa saya. Artinya apa di sini? Untuk bisa menghindari kejelekan harus mengenal kejelekan. Harus mengenal kejelekan. Jelas ya? Kalau dia nggak tahu kejelekan, bagaimana dia bisa hindari? Sebagaimana saya bilang tadi, ucapan seorang ayah kepada anaknya, nak jangan dekat-dekat sama si fulan. Ayahnya nggak jelaskan, si fulan itu siapa, bagaimana. Misalnya namanya, namanya misalnya Joni. Gitu. Dia nggak tahu Joni yang mana gitu kan. Akhirnya dia berteman dengan Joni, ya dalam kondisi karena dia tidak tahu gitu. Dia nggak bisa hindari. Jadi orang bisa menghindari keburukan kalau dia paham keburukan itu. Kalau dia nggak paham, dia nggak akan bisa hindari. Maka kita belajar yang baik, belajar juga yang buruk. Yang baik diamalkan, yang buruk ditinggalkan, begitu. Tapi tetap dua-duanya dipelajari. Kemudian qala Bakr bin Hunais. Bakr bin Hunais ini dia adalah Bakr bin Hunais Al-Kufi, dari Kufah beliau, seorang abid ahli ibadah, meninggal tahun 170 Hijriah. 170 Hijriah. Ya. Baik. Cuma beliau dalam masalah hadis terkadang keliru ya dalam beberapa riwayat. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama kita, Ibnu Hibban contohnya. Ya. Dia mengatakan kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Ini yang kita sebut tadi. Bagaimana mungkin orang bisa bertakwa, menjaga diri dari sesuatu, orang yang tidak tahu ya apa yang harus dia jaga, apa yang harus dia hindari. Bagaimana dia bisa menghindari sesuatu dalam kondisi dia nggak tahu apa yang harus dia hindari. Makanya harus dipelajari apa yang harus dihindari. Walihada najidu ahlal ilmi sannafu kutuban fi bayani syirki wal bid'ah wal kabair. Oleh karena itu kita mendapatkan para ulama menulis buku-buku yang menjelaskan tentang kesyirikan. Buku menjelaskan tentang kesyirikan seperti Kitab Tauhid. Di dalamnya dijelaskan tentang berbagai macam kesyirikan. Dia jelaskan keutamaan tauhid, kemudian dijelaskan tentang berbagai macam apa? Kesyirikan. Seperti tatayur, seperti sihir, ya kan? Nah, itu dijelaskan. Seperti nujum, ilmu perbintangan, ya, yang tujuannya untuk meramal, arraf, kahin, perdukunan, itu diajarkan semua di dalam Kitab Tauhid. Jadi sebagian ulama menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang kesyirikan, menjelaskan tentang perkara-perkara bid'ah, perkara baru dalam agama, menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Bukan untuk diikuti, tapi untuk dihindari. Untuk apa? Dihindari. Sama misalnya seorang polisi belajar tentang bagaimana strategi mencopet. Bukan karena polisinya mau mencopet, tapi polisinya mau mempelajari bagaimana strategi pencopet itu supaya nanti dia bisa melawan ataupun menangkap pencuri itu karena dia sudah tahu strateginya. Kalau nggak dipelajari gimana dia bisa tangkap? Sama dengan kita. Kita belajar tentang kesyirikan, kita belajar tentang dosa-dosa besar. Bukan untuk diamalkan, tetapi supaya kita bisa menghindari ketika kita ketemu dengan itu.
liyata'allamahal abdu fayajtanibaha, supaya seorang hamba itu tahu, setelah itu dia tinggalkan. Wa yuhadziru minha kama qil wa yuhadziru minha kama qil araftu syarra la li syarri lakin li tauqih wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa fi. Bagaimana disebutkan, ya, saya mengetahui kejelekan itu bukan untuk melaksanakan kejelekan, akan tetapi untuk berjaga-jaga, untuk menjaga diri. Karena orang yang tidak tahu tentang kejelekan, ya, dari kalangan manusia, maka bisa saja dia terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Misalnya sebuah peperangan, ada ranjau, orang nggak tahu ini apa, dipegang-pegang lah itu ranjau, gimana nggak meledak ini? Yang harusnya dihindari, oh ranjau, dihindari kan, gitu. Kalau kita di jalan ranjaunya itu kotoran sapi, itu kan dihindari tuh kalau, ya dihindari, gitu. Nah, terkadang yang buruk itu tidak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Dia tahu ranjau, dia sudah tahu ranjau, tapi dia nggak tahu ini ranjau, nggak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Kenapa nggak kelihatan? Karena dia nggak punya cahaya. Malam hari gelap gulita. Dari mana dia tahu ini ranjau? Dari mana dia tahu? Karena enggak bisa tahu karena enggak punya cahaya. Ente pakai motor, nggak ada lampu depannya, jalan di tempat yang banyak ranjaunya, kotoran sapi ya. Nah, mana Anda tahu ini kotoran sapi, ini bukan, dikira air ternyata kotoran sapi. Itu. Kita butuh apa di situ ketika kegelapan itu? Kita butuh cahaya. Itulah ilmu. Makanya di masa fitnah, di masa huru hara, kita bisa tahu ini benar, ini salah. Dengan apa? Ilmu. Lihat orang ketika ada masalah, ribut, debat sana, debat sini, debat sana, debat sini. Gak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Kenapa? Yang berdebat tidak tahu ilmunya. Ya kan? Begitu. Barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu ketika ada masalah, kembalikan kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Maksudnya kalau cahayamu tidak mempan untuk menyinari sesuatu, untuk membedakan ini dan itu, maka minta bantuan cahayanya ulama, itulah ilmu. Seakan-akan kita punya senter kecil. Bisa membedakan yang besar-besar saja. Oh ini batu, karena besar kelihatan. Tapi yang sudah kecil-kecil ya, ini semut, ini apa namanya, misalnya jangkrik dan seterusnya. Sudah nggak bisa, cahaya kita kecil. Minta bantuan orang yang punya cahaya besar. Minta tolong dong pinjam senternya yang besar. Nah baru kelihatan tuh, oh ternyata jangkrik. Saya kira tadi roti gitu kan. Nah, ya karena cahaya kita kecil. Itu tadi. Nah ini ibarat-ibarat seperti ini supaya antum paham bahwa ilmu itu benar-benar cahaya. Makanya semangat cari ilmu, nuntut ilmu semangat. Karena kita sedang ngumpul cahaya. Sekarang mungkin gak kelihatan. Karena belum banyak masalah-masalah yang sifatnya mungkin hal yang kita bingungkan gitu. Tapi suatu saat nanti akan kita ketemu hal yang kita bingungkan. Di situ kita butuh ilmu. Di situ kita butuh ilmu, butuh cahaya. Ya butuh cahaya. Masih panjang ini ya. Gak apa-apa, kita santai aja ya. Baik, sementara sampai sini dulu ya pembahasannya. Nanti kita lanjut lagi. Ingat ya sampai bahwa faqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Bukan itu ya? Sampai sini ya tadi ya? Sampai situ ya? Hah? Oh terakhirnya syair tadi. Baik. Ya udah sampai sini dulu. Mudah-mudahan antum paham ini. Biasanya kalau taklim begitu ya. Awalnya lama gitu. Nanti pas mau akhir itu cepat sekali. Ya, karena sudah sebagiannya dipahami. Baik ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pembahasan kita akan datang. Barakallahu fikum. Semangat bagi yang memang mau pulang ya, liburan dan seterusnya. Jaga ilmunya, amalkan ilmu. Dan cara menjaga ilmu, kalau kita ingin ilmu itu terus bertahan, ajarkan. Jadi menjadikan ilmu itu tetap bertahan pada diri kita, pertama diajarkan, yang kedua diamalkan.
Sebagian ulama itu menjaga ilmunya dengan cara diamalkan. Sebagian lagi dengan cara diajarkan. Kalau diajarkan juga terpancing dia untuk mengamalkan. Kadang kita kalau cuma dengar, kita nggak amalkan. Tapi kalau kita ajarkan, kita terpancing juga untuk mengamalkan. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu antum semua, dimanfaatkan untuk orang banyak, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Semakin banyak orang yang diberi manfaat, maka semakin orang itu orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.